Halo Kak, boleh kenalan dulu dari nama, prodi, dan juga angkatan berapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Zarifah Nadira Atsil. Aku dari program studi Administrasi Publik angkatan 2024. Halo Kak Zarifa, oke aku mau nanya nih, sebagai mahasiswa via UB, dari mana kakak biasanya mendapatkan informasi tentang kebijakan atau isu-isu yang terjadi di kampus? Lalu seberapa sering kakak menggunakan medsos tersebut untuk keperluan tersebut? Oke, jadi buat ngeraih info-info itu aku biasanya dapat dari Instagram, bisa Instagram BEM Fakultas atau Hima Fakultas, bahkan sampai eksekutif mahasiswa. Dan untuk seberapa bergunanya medsos itu tuh berguna banget karena medsos itu kita gunakan sehari-hari. Jadi segala informasi tentang isu atau kebijakan itu cepat tersalurkan lewat media sosial. Oke, boleh perkenalkan nama, jurusan, dan angkatan. Sebelum kenalin, nama aku Elsa Ramadhani, aku dari Administrasi Publik angkatan 24. Oke, baik. Selanjutnya, ceritakan pengalaman kamu ketika melihat konten di media sosial tentang isu kebijakan kampus seperti terkait akademik, mungkin kemahasiswaan, ataupun kebijakan rektorat. Lalu, apa sih yang membuat konten itu berkesan bagi kamu? Oke, jadi aku pernah ngeliat konten atau kayak semacam poster di Instagramnya BEM sama Advokesma BEM. Itu tuh kayak terkait CCUKT. Sebenarnya untuk berkesannya sih lebih ke apa ya, jadi menambah pengetahuan kita gitu sih, kayak gimana cara alur kita kalau mau ngajuin keringanan UKT kayak gitu sih. Halo semuanya, di sesi wawancara kali ini saya sudah bersama dengan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Mungkin boleh perkenalan dulu nama, angkatan, dan prodinya. Halo, perkenalkan aku Sinta Kemalansyah, angkatan 24 dari prodi Administrasi Publik. Oke, langsung aja. Apakah ada momen tertentu di media sosial yang mendorong kakak untuk terlibat lebih aktif dalam isu kebijakan kampus, misalnya ikut diskusi atau sekedar berbagi informasi? Mungkin boleh diceritain. Mungkin aku pernah lihat di TED sih, itu tentang fasilitas kampus yang kurang merata. Terus aku juga sering berdiskusi juga di situ dan nge-share pengalaman aku di sana. Soalnya aku merasa realistis banget sih. Menurut kakak, bagaimana media sosial mempengaruhi cara mahasiswa via UB dalam memahami dan merespon kebijakan kampus? Apakah media sosial tersebut membuat mahasiswa menjadi lebih aware atau justru menimbulkan efek lain? Kayak menurut aku media sosial itu ngebuat mahasiswa via jadi aware banget, karena balik lagi misalnya tadi tuh ada konten demo ya. Nah, konten demo itu bisa jadi suatu campaign nantinya yang mempercepat informasi tentang demo tersebut kemudian disebarkan di seluruh media sosial, sehingga semua orang, semua teman-teman relasi di media sosial itu tahu. Jadi dengan adanya medsos itu jauh lebih membuat mahasiswa itu lebih aware terhadap kasus apapun itu. Baik, selanjutnya akun media sosial apa, seperti mungkin yang pertama kamu sebutkan, yang menurut kamu paling berpengaruh dalam menyuarakan isu kebijakan kampus? Apa yang membuat akun tersebut efektif, menarik perhatian dan partisipasi mahasiswa? Oke, akun media sosialnya yang pasti kan karena di lingkup via itu yang itu BEM via. Kenapa akun media itu efektif? Karena kredibilitasnya tuh kayak jelas gitu, kayak pasti seluruh mahasiswa via itu menganggap kan itu akun udah resmi, yang pasti info-info yang dikirim itu pasti udah tervalidasi lah kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana media sosial ini mempengaruhi keputusan kakak untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik kampus? Apakah ada faktor tertentu gitu di media sosial yang membuat kakak tuh lebih engage ataupun lebih justru apatis? Kalau menurut aku sosial media itu lumayan ngaruh sih, dan pastinya kalau masalahnya jelas dan teratur gitu aku juga ikut partisipasi. Kalau masalahnya ribut dan kayak nggak jelas itu aku malah jadi kayak apatis gitu sih. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak Zarifah. Jika kakak ingin mengajak mahasiswa via untuk peduli dan berpartisipasi dalam suatu isu kebijakan kampus, strategi komunikasi seperti apa yang akan kakak gunakan di media sosial agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan mendorong aksi nyata tersebut? Oke, untuk strategi komunikasi balik lagi seperti yang aku bilang tadi, ada yang namanya campaign di media sosial terkait aksi demo. Nah, kalau misalnya kita ikut aksi campaign tersebut dan menyebarkan ke teman-teman kita atau relasi teman-teman kita di media sosial, itu tuh cepat banget mempermudah teman-teman juga bisa ikut menyuarakan isu kebijakan politik kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Zarifah telah meluangkan waktunya untuk diwawancara.
media sosial menjadi ruang tempat mahasiswa memahami dan menanggapi setiap dinamika kampus. Ketika kebijakan muncul dan memicu tanya, suara mahasiswa cepat menyebar menjadi diskusi, kritik, hingga gerakan bersama. Namun, seberapa jauh ruang digital ini membentuk partisipasi politik kita? Dan benarkah suara yang lahir dari layar mampu mendorong perubahan nyata? Hari ini, kita akan membahas pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dalam isu kebijakan kampus. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pada umumnya mengandalkan media sosial untuk mengetahui isu dan kebijakan kampus yang ada. Karena informasinya yang cepat, mudah diakses dan juga disajikan dengan cara-cara yang sederhana. Nah, konten yang singkat ini dan relatable ini membuat mahasiswa lebih mudah memahami isu dan juga kebijakan yang terlibat. Namun, media sosial saat ini juga masih banyak memicu salah paham jika informasinya belum lengkap dan juga belum jelas. Akun organisasi dianggap paling berpengaruh karena gaya komunikasinya yang dekat dengan mahasiswa. Tingkat keaktifan mahasiswa dalam isu kampus biasanya dipengaruhi oleh seberapa relevan dan juga seberapa ramai isu tersebut di dalam media sosial sendiri. Untuk menarik perhatian mahasiswa, konten visual yang simpel, bahasa yang santai dan juga ajakan yang jelas menjadi strategi yang paling efektif digunakan dalam akun organisasi untuk menjelaskan isu-isu yang terlibat di dalam kampus.